Anda bahwa 8 dari 10 lansia di Indonesia bangun pagi dengan badan pegel, perut kembung, dan lutut ngilu, padahal sudah minum berbagai obat? Tak Anda, ada satu makanan tradisional sederhana yang bisa mengatasi 7 masalah kesehatan sekaligus. Dan hebatnya lagi, bahan-bahannya pasti ada di dapur Anda sekarang. Sebelum lanjut, klik tombol like dan subscribe tab di bawahan ya, biar makin banyak lansia yang terbantu. 3-4 hari sekali. Bab yang datang hanya setiap 3-4 hari sekali bukanlah hal sepele, terutama pada lansia. Ini tanda bahwa gerakan usus melambat drastis. Ketika feses terlalu lama mengendap di usus besar, airnya diserap kembali, membuatnya semakin keras dan sulit dikeluarkan. Lansia akan mulai merasa perut penuh, tidak nyaman, sampai muncul rasa nyeri yang bikin mereka malas makan. Banyak keluarga mengira, ya wajar namanya juga sudah tua. Padahal ini justru sinyal tubuh sedang mengalami sumbatan metabolik. Ketika bab jarang, racun yang seharusnya dibuang ikut terserap kembali ke aliran darah. Akibatnya, tubuh lansia bisa mengalami gejala yang tidak langsung disadari. Kepala sering pusing, badan gampang lelah, dan kulit tampak kusam. Semua ini terjadi karena hati dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring racun tambahan. Kondisi ini seperti rumah penuh sampah yang tidak dibuang. Lama-lama baunya menyebar kemana-mana. Begitu juga tubuh. Kalau pembuangan melambat, efeknya ke seluruh sistem tubuh. Lansia yang mengalami konstipasi sering juga mengeluh perut keras seperti batu, kembung, dan sering bersendawa. Ini terjadi karena proses pencernaan terhambat dan gas terperangkap. Beberapa lansia bahkan sampai tidak nafsu makan karena merasa penuh terus. Padahal, tanpa asupan nutrisi cukup, otot usus semakin melemah dan memperburuk kondisi. Lingkaran setan ini bisa berlangsung lama jika tidak disadari lebih awal. Jika dibiarkan terlalu lama, konstipasi pada lansia berisiko menyebabkan komplikasi seperti wasir, luka pada anus, bahkan impaksi feses. Kondisi ketika kotoran mengeras dan menyumbat total. Ini bukan hanya menyakitkan, tapi bisa membuat lansia tidak bisa bab sama sekali dan perlu penanganan medis. Karena itu, rutinitas bab yang teratur bukan sekadar kenyamanan, tapi kebutuhan vital untuk menjaga kesehatan organ pencernaan dan sistem detoks tubuh. Solusi sederhana bisa dimulai dari memperbanyak minum air hangat, menambah serat dari sayur dan buah lokal seperti pepaya atau pisang kepok, serta memperbaiki pola makan. Jalan kaki ringan 10-15 menit setiap hari juga membantu menggerakkan usus. Yang terpenting, keluarga harus peka. Jika lansia mulai bab jarang, jangan ditunda. Tangani sejak awal agar kualitas hidup mereka tetap terjaga. Sering bangun jam 2-3 pagi. Bangun mendadak pada pukul 2-3 pagi sebenarnya bukan sekadar kebiasaan orang tua. Dalam ilmu ritme organ tubuh, jam tersebut adalah waktu liver bekerja paling aktif melakukan detoks racun. Jika lansia sering terbangun pada jam itu, bisa dipastikan organ hati sedang bekerja ekstra keras atau mengalami gangguan. Tubuh memberi sinyal dengan cara membangunkan penggunanya. Banyak lansia yang mengira ini hanya masalah usia, padahal ini tanda liver sedang kelelahan. Ketika liver kewalahan, tubuh sulit mempertahankan kualitas tidur. Detoks yang tidak berjalan lancar menyebabkan aliran darah menjadi berat dan hormon stres meningkat. Itulah mengapa lansia yang terbangun dini hari sering merasakan gelisah, jantung berdebar, atau sulit tidur kembali. Bukannya langsung terlelap, mereka malah terjaga sampai subuh. Kondisi ini membuat tubuh terasa letih sepanjang hari karena proses pemulihan selama tidur terganggu. Bukan hanya liver yang terpengaruh, tapi juga emosi. Lansia yang tidur terganggu pada jam-jam ini cenderung lebih mudah marah, cemas, atau sedih tanpa sebab jelas. Ketidakseimbangan detoks tubuh memengaruhi sistem saraf, sehingga pikiran jadi lebih sensitif. Kadang keluarga salah paham dan mengira lansia sedang melankolis, padahal tubuhnya sedang menanggung beban metabolik. Jika ini dibiarkan, kualitas tidur bisa semakin menurun hingga menyebabkan insomnia berkepanjangan. Ada juga lansia yang mengeluh sering buang air kecil pada jam tersebut. Ini bukan selalu karena masalah kandung kemih,
Tapi bisa terjadi karena liver yang lemah membuat ginjal bekerja lebih berat. Akibatnya, tubuh memaksa untuk membuang cairan pada waktu yang tidak seharusnya. Siklus tidur pun makin kacau. Lama-kelamaan, kondisi ini dapat menyebabkan tekanan darah tidak stabil, mudah pusing, dan stamina cepat habis. Untuk membantu lansia terhindar dari kebiasaan bangun dini hari, langkah sederhana bisa dimulai dengan minum air hangat sebelum tidur, menghindari makan berat menjelang malam, dan membatasi makanan berlemak atau berminyak yang membebani liver. Jika pola bangun jam 2-3 pagi terjadi setiap hari selama berminggu-minggu, itu tanda tubuh benar-benar meminta bantuan. Perbaiki pola hidup sekarang sebelum gejalanya semakin berat. Nafsu makan turun drastis. Penurunan nafsu makan pada lansia bukan sekadar lagi nggak mood makan. Ini adalah tanda tubuh sedang mengalihkan energi untuk menyelesaikan masalah internal. Saat tubuh sibuk mengatasi peradangan, racun, atau gangguan organ, sistem pencernaan otomatis diperlambat. Akibatnya, makanan tidak terasa menarik, dan tubuh menolak asupan baru agar tidak menambah beban kerja. Banyak keluarga mengira ini hal wajar, padahal kalau dibiarkan, lansia bisa mengalami kekurangan nutrisi tanpa disadari. Nafsu makan menurun juga biasanya disertai rasa cepat kenyang meskipun baru makan sedikit. Ini terjadi karena pergerakan lambung melambat dan produksi enzim pencernaan berkurang. Makanan terasa berat di perut, bahkan ada yang sampai mual atau merasa penuh berjam-jam. Kondisi ini semakin memperburuk siklus makan, karena tubuh yang kekurangan nutrisi justru semakin lemah dan sulit memperbaiki organ yang sedang bermasalah. Ibarat mesin tua yang kurang oli, makin dibiarkan makin seret. Banyak lansia juga mengalami perubahan selera. Makanan yang dulu mereka sukai tiba-tiba terasa hambar, tidak enak, atau bahkan menimbulkan rasa jijik. Jangan salah, ini bukan soal rewel, tapi bisa jadi tanda adanya gangguan liver, pencernaan, atau hormon. Indera pengecap pada lansia memang lebih sensitif terhadap perubahan internal. Ketika tubuh penuh toksin atau mengalami ketidakseimbangan cairan, selera makan langsung terganggu. Ini adalah mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Jika dibiarkan lebih dari 3-5 hari, penurunan nafsu makan bisa memicu penurunan berat badan yang tidak sehat, mengganggu kekuatan otot, hingga menyebabkan pusing berkepanjangan karena gula darah tidak stabil. Banyak kasus lansia yang akhirnya mudah jatuh, tubuh melemah, bahkan sulit berdiri karena nutrisi harian tidak terpenuhi. Masalah kecil seperti malas makan bisa berkembang menjadi kondisi yang jauh lebih serius jika tidak segera ditangani dengan penuh perhatian. Untuk membantu memulihkan nafsu makan lansia, keluarga dapat memberikan makanan yang mudah dicerna seperti bubur hangat, sup sayur, buah pepaya, atau pisang kepok. Minuman hangat sebelum makan juga membantu merilekskan lambung. Jangan lupa ajak lansia jalan ringan atau duduk di bawah matahari pagi untuk meningkatkan metabolisme. Intinya, jangan tunggu sampai lansia benar-benar lemas. Nafsu makan adalah alarm tubuh. Kalau berbunyi, segera perhatikan. Perut kembung terus-menerus. Perut kembung pada lansia bukan cuma soal masuk angin. Ketika perut terasa penuh, keras, dan sering mengeluarkan bunyi, itu tanda pencernaan sedang melambat. Usus tidak mampu mengolah makanan dengan baik sehingga gas menumpuk. Akumulasi gas inilah yang membuat perut terasa seperti balon yang siap meletus. Lansia biasanya akan mengeluh sesak di bagian atas perut, sulit membungkuk, atau merasa tidak nyaman sepanjang hari. Kembung yang muncul hampir setiap hari sering disebabkan oleh makanan yang sulit dicerna, seperti gorengan, santan kental, tepung-tepungan, dan makanan berminyak. Pada lansia, produksi enzim pencernaan sudah berkurang sehingga makanan jenis ini justru jadi beban berat bagi lambung dan usus. Akibatnya, makanan lebih lama berada di saluran cerna, difermentasi oleh bakteri, dan menghasilkan gas berlebih. Bukan salah makanannya saja, tapi sistem pencernaan memang tidak sekuat dulu. Selain makanan, kembung kronis juga bisa disebabkan oleh stres dan kecemasan. Ketika lansia sedang banyak pikiran,
Saraf yang mengatur pencernaan ikut tegang. Akhirnya gerakan usus melambat dan gas tidak bisa keluar. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa kondisi emosional sangat berpengaruh pada perut. Mereka hanya merasa perut penuh, bersendawa terus-menerus, dan sulit buang angin. Padahal akar masalahnya bisa berasal dari pikiran yang tidak tenang. Jika dibiarkan, kembung bisa menyebabkan hilang nafsu makan, cepat lelah, hingga nyeri di bagian dada dan punggung belakang karena tekanan gas. Pada beberapa kasus, lansia sampai sulit tidur karena perut terasa penuh meski belum makan banyak. Ketika tubuh sudah memberi sinyal sekencang itu, artinya pencernaan benar-benar perlu diperhatikan. Ini bukan hal kecil, sebab kembung terus-menerus menunjukkan usus sedang dalam kondisi tidak sehat. Untuk meringankan kembung pada lansia, mulailah dengan minum air hangat, mengurangi makanan berminyak, dan memperbanyak serat dari sayur bening atau buah seperti pepaya dan pisang kepok. Pijat ringan di sekitar pusar dengan gerakan searah jarum jam juga membantu mengeluarkan gas. Ajak lansia berjalan 10-15 menit setiap pagi untuk mengaktifkan kembali gerakan usus. Perut kembung mungkin terlihat sederhana, tapi jika ditangani sejak awal, tubuh lansia akan jauh lebih nyaman. Mudah lelah padahal tidak banyak aktivitas. Rasa lelah yang muncul bahkan ketika lansia hanya berjalan sebentar atau melakukan aktivitas ringan adalah tanda tubuh sedang kekurangan energi. Ini bukan sekadar capek biasa, tetapi sinyal bahwa sistem metabolisme sedang terganggu. Ketika tubuh dipenuhi racun atau organ tidak bekerja optimal, sel-sel tubuh sulit mendapatkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Akibatnya, lansia cepat merasa lemas meski tidak melakukan banyak hal. Bahkan bangun dari kursi saja bisa terasa berat. Salah satu penyebab utama mudah lelah adalah aliran darah yang melambat. Ketika darah kental akibat kurang minum, pola makan buruk, atau racun menumpuk, oksigen menjadi sulit didistribusikan. Lansia pun merasa seperti habis tenaga, padahal baru bergerak sedikit. Ini sering disebut fatigue metabolik, kondisi di mana tubuh terasa berat meski aktivitas minim. Banyak orang mengira ini sekadar faktor usia, padahal penyebabnya jauh lebih spesifik dan bisa diperbaiki. Gangguan tidur juga ikut memperparah kondisi ini. Lansia yang sering terbangun malam hari, tidur tidak nyenyak, atau mengalami insomnia akan mengalami penurunan fungsi hormon pemulihan. Hasilnya, tubuh tidak mendapat perbaikan sel yang cukup, sehingga stamina anjlok keesokan harinya. Itu sebabnya banyak lansia merasa mengantuk di pagi hari, kurang fokus, dan tidak bersemangat. Energi mereka boros walau aktivitas ringan saja. Selain itu, tubuh yang kekurangan nutrisi juga menyumbang rasa lelah berkepanjangan. Banyak lansia makan dalam porsi sedikit atau tidak teratur karena pencernaan bermasalah. Akhirnya tubuh kekurangan zat besi, vitamin B kompleks, dan protein, 3 komponen penting pembentuk energi. Ketika tubuh tidak mendapat bahan bakar yang cukup, wajar jika rasanya seperti baterai 10% seharian. Lemah, mudah goyah, dan gampang pusing saat berdiri. Untuk mengatasi rasa mudah lelah pada lansia, mulailah dari langkah sederhana. Cukupkan minum air hangat, perbaiki kualitas tidur, dan konsumsi makanan bernutrisi tinggi seperti telur, sayur bening, buah pepaya, atau sup ayam kampung. Aktivitas ringan seperti jalan pagi 10 menit dapat membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan energi alami tubuh. Bila rasa lelah muncul setiap hari, itu tanda tubuh sedang meminta perhatian yang serius, jangan tunggu sampai semakin berat. Sering sakit kepala atau pusing. Sakit kepala pada lansia bukan sekadar kurang istirahat. Ketika rasa pusing muncul berulang kali, terutama tanpa alasan jelas, itu tanda tubuh sedang mengirim pesan darurat. Kondisi ini sering terjadi ketika aliran darah ke otak tidak lancar karena darah terlalu kental, tekanan darah naik turun, atau tubuh dipenuhi racun yang memperberat kerja liver. Akibatnya, otak tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. Lansia pun merasa kepala seperti ditekan, berat, atau berputar. Pada banyak kasus, pusing muncul saat tubuh kekurangan cairan.
Lansia sering minum terlalu sedikit karena tidak merasa haus. Padahal tubuh tetap membutuhkan cairan untuk mengatur tekanan darah dan aliran oksigen. Saat cairan kurang, darah mengental dan otak bekerja ekstra keras. Ini membuat lansia terlihat lemas, pucat, dan sering harus duduk untuk menstabilkan diri. Keluarga sering keliru mengira ini gejala, tekanan darah rendah. Padahal dehidrasi pun bisa memicu hal yang sama. Sakit kepala yang muncul di pagi hari juga bisa menjadi tanda liver sedang mengalami masalah. Saat organ hati tidak mampu menyaring racun dengan optimal, racun tersebut beredar kembali ke aliran darah dan memengaruhi saraf pusat. Itulah sebabnya lansia sering bangun dengan kepala berat, mata berkunang-kunang, atau tengkuk terasa tegang. Kondisi ini semakin parah jika lansia sering tidur larut malam, makan tinggi minyak, atau jarang minum air hangat. Gangguan pencernaan juga bisa menjadi pemicu pusing kronis. Ketika usus penuh gas atau pencernaan tidak lancar, saraf vagus terstimulasi dan menyebabkan kepala terasa melayang. Banyak lansia tidak menyadari hubungan antara perut kembung dan sakit kepala, padahal keduanya sangat terkait. Kondisi ini sering membuat lansia sulit berdiri lama, mudah oleng, dan membutuhkan pegangan agar tidak jatuh. Pada usia lanjut, sedikit saja kehilangan keseimbangan bisa berbahaya. Mengatasi sakit kepala pada lansia tidak cukup hanya minum obat pereda nyeri. Yang terpenting adalah memperbaiki akar masalahnya. Cukupkan cairan, kurangi makanan berminyak, perbaiki kualitas tidur, dan bantu tubuh melakukan detoks ringan dengan air hangat dan buah-buahan. Ajak lansia duduk di area dengan sirkulasi udara baik atau berjalan pelan di pagi hari untuk melancarkan aliran darah. Jika sakit kepala muncul hampir setiap hari, itu alarm tubuh yang tidak boleh diabaikan. Nyeri sendi badan kaku setiap pagi. Nyeri sendi dan badan kaku di pagi hari adalah salah satu keluhan paling umum pada lansia. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa rasa kaku ini sering menjadi tanda adanya peradangan di dalam tubuh. Ketika tubuh dipenuhi racun, cairan di sekitar sendi menjadi lebih asam dan memicu rasa ngilu. Akibatnya, setiap bangun tidur, lutut terasa berat, pinggang seperti ditarik, dan leher sulit digerakkan. Bukan sekadar pegal karena usia, tetapi sinyal kuat bahwa tubuh sedang berjuang. Peradangan pada sendi juga terjadi karena minimnya pergerakan. Banyak lansia menghabiskan lebih banyak waktu duduk atau berbaring, sehingga cairan sendi tidak terdistribusi dengan baik. Sendi pun menjadi kaku seperti engsel pintu yang jarang dipakai. Ketika dilakukan gerakan kecil seperti berdiri atau berjalan beberapa langkah, rasa nyerinya bertambah kuat. Inilah alasan mengapa terapi gerak ringan sangat penting, bukan hanya untuk kekuatan otot tetapi juga untuk melumasi sendi. Selain itu, makanan tinggi lemak, gula, dan gorengan dapat memperparah kondisi ini. Makanan-makanan tersebut memicu inflamasi dalam tubuh, membuat sendi semakin sensitif. Pada lansia yang sudah memiliki masalah kesehatan seperti asam urat atau osteoartritis, konsumsi makanan yang tidak tepat bisa langsung memicu nyeri hebat. Kadang rasa sakitnya menjalar dari lutut hingga ke betis, atau dari pinggang sampai ke pundak. Semua ini memberikan satu pesan, tubuh sedang tidak baik-baik saja. Tidak jarang nyeri sendi disertai kaki yang terasa panas, kaku, atau sulit ditekuk. Pada beberapa lansia, jari tangan menjadi kaku dan sulit menggenggam saat pagi hari. Hal ini disebabkan oleh penumpukan kristal atau peradangan yang meningkat saat tubuh beristirahat. Ketika bangun tidur dan mulai bergerak, reaksi peradangan itu langsung terasa. Kondisi ini bisa sangat mengganggu aktivitas harian, bahkan sekadar memegang gelas atau berjalan ke kamar mandi bisa terasa berat. Solusi awal yang bisa dilakukan adalah melakukan peregangan ringan setiap pagi, minum air hangat untuk membantu melancarkan sirkulasi darah, dan mengurangi makanan pemicu peradangan. Kompres hangat di area sendi yang sakit juga sangat membantu mengurangi kekakuan. Ajak lansia berjalan pelan selama 10 menit di luar rumah agar tubuh tetap aktif.
Ingat, nyeri sendi yang muncul setiap hari bukan perkara sederhana. Itu alarm tubuh yang meminta perubahan segera. Kulit kering, gatal, atau kusam. Kulit kering dan gatal pada lansia sering dianggap sebagai hal biasa, padahal ini bisa menjadi tanda tubuh sedang mengalami kelebihan racun. Ketika organ detos seperti liver dan usus bekerja tidak optimal, kulit mengambil alih sebagai jalur darurat untuk membuang racun. Akibatnya, kulit menjadi kering, kusam, mengelupas, atau gatal tanpa sebab jelas. Bagi lansia, kondisi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga dapat menurunkan kepercayaan diri. Masalah kulit juga muncul akibat kurang minum. Banyak lansia tidak merasa haus sehingga asupan cairan mereka sangat sedikit. Padahal kulit membutuhkan hidrasi dari dalam agar tetap lembab. Ketika tubuh kekurangan cairan, kulit menjadi mudah retak, terutama di bagian tangan, kaki, dan wajah. Bahkan pada beberapa lansia, kulit tampak seperti bersisik. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi tanda bahwa tubuh serius kekurangan cairan dan nutrisi. Selain dehidrasi, pola makan tinggi minyak dan gula juga bisa memperburuk kondisi kulit lansia. Makanan yang tidak sehat memicu peradangan dalam tubuh, sehingga kulit menjadi lebih sensitif, mudah gatal, dan cepat kusam. Racun dari makanan berlemak dan bergula tinggi memperberat kerja liver, membuat proses detos melambat. Hasilnya, kulit menjadi salah satu bagian tubuh pertama yang menunjukkan tanda-tanda gangguan internal. Bagi banyak lansia, rasa gatal yang muncul terus-menerus bisa mengganggu kualitas hidup. Mereka sering menggaruk area yang sama berulang kali hingga menimbulkan kemerahan atau bahkan luka kecil. Beberapa lansia merasa kulit seperti ditarik, panas, atau perih saat terkena air. Jika dibiarkan, infeksi kulit bisa terjadi, terutama pada lansia yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Keluarga harus lebih peka karena gatal yang berkepanjangan biasanya punya penyebab lebih dalam. Cara sederhana untuk merawat kulit lansia adalah memperbanyak cairan, mengonsumsi buah yang kaya air seperti pepaya dan semangka, serta mengurangi gorengan dan makanan manis. Oleskan minyak kelapa atau lotion lembut setelah mandi untuk membantu menjaga kelembapan kulit. Jangan lupa pastikan lansia mandi dengan air hangat, bukan air terlalu panas, agar kulit tidak semakin kering. Kulit yang sehat mencerminkan organ dalam yang sehat, jadi jangan anggap remeh tanda-tanda kecil ini. Emosi tidak stabil mudah cemas. Perubahan emosi pada lansia sering disalahartikan sebagai baper, atau sensitif karena usia. Padahal, kondisi ini justru sering menjadi tanda tubuh sedang mengalami gangguan internal. Ketika organ seperti liver dan usus tidak bekerja optimal, racun menumpuk dalam darah dan memengaruhi keseimbangan hormon. Dampaknya, lansia jadi mudah tersinggung, gelisah tanpa sebab, atau mendadak sedih. Emosi mereka naik turun seperti roller coaster, dan itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesehatan pencernaan sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Saat usus terganggu, produksi serotonin, hormon yang mengatur mood, jadi menurun. Lansia pun menjadi lebih sensitif terhadap stres dan tekanan kecil. Ada yang tiba-tiba menangis, ada yang mudah tersulut marah, ada pula yang hanya ingin menyendiri karena merasa tidak nyaman secara emosional. Semua ini menunjukkan bahwa tubuh sedang tidak seimbang. Rasa cemas berlebih yang muncul tanpa alasan jelas juga bisa menjadi tanda adanya peradangan di organ detoks. Ketika racun tidak dikeluarkan dengan baik, sistem saraf menjadi lebih peka. Lansia merasa seolah ada beban besar di pikiran, padahal tidak ada masalah nyata. Mereka sering sulit tidur, jantung terasa berdebar, atau merasa takut tanpa sebab. Bagi keluarga, ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak berkembang menjadi gangguan kecemasan yang lebih berat. Selain perubahan mood dan kecemasan, beberapa lansia juga mengalami sulit fokus,
bingung, dan cepat lupa ketika tubuhnya sedang tidak seimbang. Ini terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi ke otak tidak stabil. Ketika metabolisme melambat, otak bekerja dalam mode hemat energi, sehingga fungsi kognitif menurun. Itu sebabnya lansia terlihat linglung atau membutuhkan waktu lebih lama untuk berpikir. Kondisi ini sering dikira pikun, padahal bisa jadi hanya efek tubuh yang sedang kelelahan. Untuk membantu menstabilkan emosi lansia, pastikan tubuh mereka mendapatkan nutrisi yang cukup, hidrasi yang baik, dan tidur yang nyenyak. Ajak mereka berbicara dengan lembut, dengarkan keluhan mereka, dan bantu mereka melakukan aktivitas ringan seperti jalan pagi atau duduk di bawah matahari. Berikan makanan yang menenangkan tubuh, seperti sup hangat atau buah segar. Ingat, emosi yang tidak stabil bukan sifat. Itu adalah pesan tubuh yang meminta bantuan.